Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan hari ini apapun aktivitas yang kita lakukan mendapatkan kemudahan dari Sang Pemilik alam semesta. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita itu harus mengajak Allah itu untuk bekerja sama dengan apapun usaha yang kita lakukan. Dulu pernah ada kakek saya dulu bercerita, orang bangun malam itu mau pergi mencuri, itu dia sholat dulu. Dan kemudian ketika dia mau berangkat itu dia dulu membaca bismillah. Dan ketika dia melakukan hal itu, kata kakek saya, orang itu selalu pulang dengan membawa hasil. Pekerjaan dia itu membobol rumah orang kaya. Selalu berhasil dia. Nah, pernah pada suatu hari kata kakek saya itu, orang itu bangun jam 2 malam dan kemudian dia sholat dan kemudian dia mau berangkat, mau pergi mencuri. Rumah orang itu sudah ditentukan, targetnya itu sudah ditentukan. Dan kemudian ketika dia mau pergi ke sana itu, ketika keluar dari rumah itu kakinya itu tersandung batu. Karena orang yang mencuri itu pasti rumahnya tidak ada yang bagus. Dan dia mungkin tinggalnya di tempat-tempat tersembunyi. Mungkin di dalam hutan atau di dalam kampung, di pojok-pojok kampung gitu. Dia tidak mau terlihat atau mencolok kelihatannya sama orang lain. Jadi dia itu emang sengaja tinggal di tempat yang agak tersembunyi. Nah, ketika dia keluar rumah itu, ketika dia sholatnya sudah, berdoanya sudah, mau keluar dia membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma tawakkaltu. Kakinya itu tersandung batu. Entah dari mana batu itu datang, tiba-tiba di depan rumahnya itu ada batu. Tersandung kakinya di situ, di batu itu. Rumah yang dipasang target itu sudah dipasang semua target semua dia. Dia sudah tahu kuncinya ditaruh di mana, orang ini tidurnya jam berapa, sudah dipelajari semua sama maling itu. Dan ketika kakinya itu tersandung batu, dia langsung berkata, ini pertanda tidak baik. Akhirnya dia balik lagi ke rumah. Ini cerita kakek saya itu. Kenapa tidak jadi berangkat? Ini pertanda buruk. Berarti rumah yang mau saya maling itu tidak diizinkan Allah untuk saya maling atau untuk saya garap isinya itu. Nah, itu petunjuk Tuhan itu tidak selalu datang kepada orang-orang yang mau melakukan kebaikan. Tapi ketika orang itu mau melakukan keburukan pun, Allah itu memberikan petunjuk kepada orang itu. Tinggal kita itu mau membaca instruksi Allah itu atau tidak. Itu saja. Jadi orang yang mau dimaling, mau dibobol rumahnya, mau dicuri motornya, dicuri handphonenya, dicuri duitnya, dicuri emas berlian, itu sudah ditentukan oleh Allah itu sendiri. Dan orang yang mau mencuri itu pun sudah ditentukan oleh Allah juga. Tidak ada yang tidak diliputi oleh Allah itu di atas dunia ini. Dan semua yang bergerak itu atas izinnya semua. Tidak selembar pohon pun yang jatuh daunnya itu, tidak selembar daun pohon pun yang jatuh di tengah hutan belantara itu tanpa seizin Allah. Semuanya berada di dalam kekuasaan Allah itu. Tidak ada yang tidak.
Cacing di dalam tanah pun mendapatkan makan, itu karena izinnya Allah itu. Burung yang terbang ke sana kemari. Kalau kita berpikir kapan burung itu mau hinggap, terbangnya jauh sekali, sampai mata memandang itu tidak ada lagi burung itu kelihatan. Saking jauhnya dia terbang. Apa dia tuh nggak capek gitu? Nah, kita berpikir seperti itu. Jadi ketika kita itu kemalingan, sendal hilang, HP hilang, apalagi duit hilang, itu sudah dikehendaki. Tidak boleh menyalahkan orang si anu itu anak setan, anak binatang lah segala macam, pencuri, macam-macam disebut, disumpah serapah itu. Itu artinya kita itu tidak bisa menerima apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mau hanya menerima yang baik saja, tapi tidak mau menerima yang buruk. Nah itu kalau dibawakan ke kategori Islam, orang itu belum Islam. Belum, jauh sekali. Apabila orang itu tidak bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah itu dalam bentuk kebaikan ataupun dalam bentuk keburukan, maka dia itu belum layak untuk mengaku sebagai orang Islam. Karena Islam itu artinya pasrah total kepada Allah dan menerima apapun yang diberikan oleh Allah itu tanpa komplain. Terima saja. Baik terima, buruk terima, miskin terima, kaya terima. Dipecat dari pekerjaan terima. Cari lagi kerjaan yang baru. Berarti di sana itu sudah tidak cocok. Jadi jangan kenapa saya dipecat, kok salah saya begini, begitu. Saya sudah baik. Nah, jangan dibaca itu. Apabila kamu itu berhenti dari sebuah tempat pekerjaan, berarti ada pekerjaan yang lebih baik yang sedang menanti. Itu saja. Berpikir cepat hari ini. Jangan memikirkan hari esok, apalagi memikirkan hari yang kemarin itu. Stres kepala itu. Oke kawan, itulah pemanasan sedikit. Seperti biasa. Kita akan lanjutkan membaca surat Ibrahim. Perjemahannya, translate bahasa Arab ke Indonesia. Karena yang malas orang itu membaca perjemahan itu, orang malas. Yang banyak orang rajin membaca itu one day one juz. Setiap hari membaca ayat Al-Quran itu 1 juz. Nah itu dia bilang, hebat saya ini. Sudah bisa 1 hari baca 1 juz Al-Quran. Besok 1 juz lagi. Kalau dia itu laki-laki, lupa nyari duit. Akhirnya diusir sama istrinya, keluar dari rumah itu. Karena setiap hari itu menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran itu salah? Tidak. Benar kok membaca Al-Quran itu. Tapi kalau Al-Quran ini dibaca terlalu banyak atau terlalu lama, akhirnya orang itu lupa mencari nafkah. Kalau dia bujangan, sibuk membagus-bagusi suaranya itu. Bagaimana caranya supaya suara ini terdengar merdu? Biar cewek-cewek itu pada senang dengar suara saya. Akhirnya suaranya itu dimerdu-merdukan. Carilah guru untuk belajar supaya terdengar indah bahasa atau ketika dia membaca Al-Quran itu. Ketika seseorang itu happy, senang hatinya, tentram jiwanya katanya ketika dia mendengarkan orang membaca Al-Quran, itu tandanya orang itu tidak mengerti. Itu tandanya. Tapi kalau orang itu mengerti arti ayat yang dibaca oleh orang itu ataupun yang terdengar ketika ada sayup-sayup terdengar orang mengaji subuh jam 4, siapa yang membaca Al-Quran ini? Suaranya kok nyampai ke sini gitu. Nah, karena tidak mengerti, indah saja terdengar suara itu. Padahal itu suara peringatan dari Tuhan. Yang harus dipahami dan mengerti. Karena di dalam kitab suci ini ada 114 surat. Itu untuk manusia. Kenapa kita harus membaca dan kenapa kita harus memahami perjemahannya itu? Mana tahu surat ini ditujukan kepada diri kita dan sesuai dengan problem kita.
Nah, orang yang kemalingan habis kena musibah, misalnya mungkin dia itu musibah ya, hilang motor, hilang mobil, itu mungkin dianggap musibah. Dan kemudian dibacakan kepada dia itu surat Al-Insyirah. Alam nasroh laka sodro itu. Fa'anna ma'al usri usro, inna ma'al usri usro. Sesungguhnya di balik musibah itu ada kesenangan. Di balik penderitaan itu ada kesusahan. Nah, kalau orang itu mengerti dengan membaca ayat itu, ini Al-Quran bro yang berkata, Allah sendiri yang mengatakan, di balik kesusahan yang kamu derita hari ini akan ada kemudahan. Nah, orang itu kan pikirannya jadi cemerlang ketika dibacakan arti dari surat itu. Tapi ketika orang itu dikena musibah, kemudian dibacakan surat Yasin, yang baca nggak ngerti, yang dengar nggak ngerti, ya udah, lewat saja peristiwa itu tanpa satu pun yang diambil hikmah dari peristiwa itu. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim ayat 28 saja. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Diulang lagi nih. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah? Ini artinya antara syukur dan kufur. Dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Ayat ini ditujukan kepada seorang pemimpin. Saya sebagai kepala rumah tangga, pemimpin juga. Pemimpin rumah tangga. Kalau orang itu masih bujangan, apakah dia tidak pemimpin? Pemimpin. Setiap manusia itu adalah khalifah. Baik dia itu laki-laki ataupun dia perempuan. Siapa yang dikhalifahi sama dia? Siapa yang dipimpin oleh dia? Nih. Ini. Semua anggota tubuh kita ini, kita yang memimpinnya. Kita yang harus menjadi khalifahnya. Nih, kepala itu harus berpikiran bagus untuk memimpin seluruh anggota tubuh ini supaya dia jangan menyakiti orang lain. Mulut ini harus dipimpin supaya jangan dia mencerca atau mencaci orang lain. Mata harus dipimpin supaya dia itu melihat kepada tempat yang benar. Telinga harus dipimpin supaya dia itu mendengar yang baik-baik saja. Tidak mendengar gunjingan orang. Orang bercaci maki, berantem, lihat TV semangat sekali. Ini apa tontonnya bro? Ini artis ini lagi bercerai dia, mau kawin, selingkuh katanya. Suaminya tidak perkasa lagi. Itu. Mata tidak dilatih, telinga tidak dilatih, akhirnya hati pun tidak terbiasa terlatih kepada tempat-tempat yang baik. Nah, itulah yang harus dipimpin. Nah, kalau kita ini tidak bisa memimpin seluruh anggota tubuh kita dengan baik, maka tercampaklah seluruh anggota tubuh ini ke tempat kebinasaan. Nah, inilah arti ayat itu. Tafsirnya. Kalau terjemahannya seperti ini tidak bisa dirubah. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah? Nah, ini jelas. Ayat ini cukup jelas. Dan menjatuhkan kaumnya ke kebinasaan. Ini kalau pemimpin. Nah, ini kajinya pemimpin. Nah, kita ini pemimpin juga. Kalau tidak ada yang dipimpin, belum berumah tangga, masih bujangan, pimpin diri kita sendiri. Baik laki-laki atau perempuan yang tidak ada yang untuk dipimpin, maka kita harus memimpin diri kita sendiri. Setelah berhasil memimpin diri kita sendiri, baru kita boleh memimpin orang lain. Jadi seorang laki-laki itu tidak layak dia untuk beristri apabila dia belum bisa mencintai dirinya sendiri. Begitu juga dengan perempuan. Bagaimana dia bisa mencintai suaminya? Bagaimana dia mencintai anaknya? Bagaimana dia mengurus suaminya? Bagaimana dia mengurus anak-anaknya? Sedangkan dia sendiri belum bisa mengurus dirinya sendiri. Makanya perempuan itu kalau di Padang, Sumatera Barat itu harus pandai memasak. Tidak boleh gadis Minang itu tidak pandai masak. Harus pandai memasak. Jangan sampai suaminya itu nanti makan di luar rumah.
makan di warteg, makan di warung Sunda, makan di warung Padang. Kenapa udah tidak makan di rumah? Gak enak katanya. Masakan istri saya tuh. Tidak pandai dia memasak. Nah, ini kan bahaya itu. Jadi seorang istri itu harus pandai memasak. Tujuannya itu supaya suaminya itu tidak makan di luar rumah. Jadi banyak yang harus dipelajari di dalam Al-Quran ini dan orang malas mempelajarinya. Inilah saya bikin video-video ini, sengaja saya share gitu di media sosial, di YouTube, snack video, TikTok, di semua macam. Biar orang itu biar terinspirasi gitu untuk membaca terjemahan Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran, terjemahan. Kalau tidak pandai membaca Al-Quran itu masalah kecil, bukan masalah besar. Di dalam Al-Quran ini ada ayatnya di atas dan kemudian di bawahnya itu ada Latinnya. Kalau tidak pandai membaca ayatnya, Latinnya bisa dibaca. Yang penting bisa membaca. Tapi kalau buta huruf, nah itu lain lagi ceritanya. Kalau orang itu buta huruf, itu bisa mendengar, dia itu bisa menangkap. Beri intinya saja pelajaran itu. Karena dia buta huruf, nggak pandai membaca. Di zaman sekarang ini masih ada orang yang tidak pandai membaca. Saya itu sering ketemu. Anak muda tidak pandai membaca. Bayangkanlah itu. Nggak tahu saya tinggalnya di kampung mana itu, tapi dia tidak pandai membaca. Berhitung pandai sampai 20. 1 tambah 1, 2 katanya. Ini 2.000 sama 10.000, tahu dia 12.000. Tapi ketika saya kasih duit 100.000 sama recehan gocengan, cebanan 2.000-an, dia tuh bingung hitungnya. Padahal itu benar, 100.000 juga, ini 100.000 nih. Nah saya suruh dia menghitung, lama sekali dia menghitungnya itu. Disitulah saya baru tahu ternyata dia itu tidak pandai menghitung dalam nominal yang banyak. Hanya 20.000 saja. Lewat dari itu tidak bisa. Nah itu pernah ketemu saya orang seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya, di zaman canggih ini orang itu sudah pintar semua. Tidak ada. Banyak orang yang sudah pergi ke Masjidil Haram itu tidak tahu arti sholat. Samiallahu liman hamidah. Apa artinya itu Pak Haji? Enggak tahu saya katanya. Ke Mekahnya sudah 4 kali. Tapi arti Samiallahu liman hamidah itu enggak tahu. Rukun kelima sudah dilaksanakan, tapi rukun yang keduanya itu belum selesai. Buktinya belum selesai, Samiallahu liman hamidah itu enggak ngerti. Itu buktinya rukun itu tidak selesai yang kedua. Langsung melompat saja ke tangga nomor 5 itu. Harusnya kan dari 1 dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Ini enggak, langsung melompat ke tangga nomor 5. Karena ada ini, ada kepeng. Jadi ke Mekah itu sekarang hanya tergantung kepada duit. Kalau duit ada 30 juta, 25 juta, langsung sampai di Madinah dan Masjidil Haram. Umroh, pulang langsung dipanggil Pak Haji. Pakai peci putih. Ke kamar mandi pun pakai peci putih juga. Kalau peci itu lari ke atas, ditarik ke bawah. Biar dipanggil Pak Haji. Kalau saya dipanggil Pak Haji sama orang, malu saya. Karena haji itu artinya pengunjung. Laki-laki yang datang ke Masjidil Haram itu dipanggil haji. Itu artinya pengunjung laki-laki atau pengunjung pria. Disebut haji. Nah, kalau itu disebut gelar di Indonesia ini berarti dia itu disebut, hei pengunjung laki-laki. Nah, Pak pengunjung. Nah, jadi Pak Haji itu artinya Pak pengunjung. Pengunjung di tanah haram. Tapi kalau sudah berada di Indonesia ini, itu tidak berlaku lagi yang sebutan haji itu. Jadi karena dia tidak tahu, dia malah senang dipanggil Pak Haji. Malah sengaja pakai peci putih tiap hari. Ke WC pun pakai peci putih juga. Ibu haji atau ibu hajah itu sama. Ketika perempuan datang ke tanah haram itu dipanggillah hajah. Itu gelar seorang perempuan yang datang ke sana untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Madinah, kemudian lanjut ke Masjidil Haram Mekah, tawaf sa'i di situ, itu dipanggil hajjah, ibu hajjah. Di sini dipanggil ibu haji. Bu haji kemana? Nah, senang sekali ibu itu dipanggil bu hajjah. Itunya artinya pengunjung perempuan. Nah, ini
problem kita kalau tidak mengerti. Kalau kita mengerti, ya saya tidak pernah panggil orang Pak Haji, nggak mau saya, nggak sopan. Karena Pak Haji itu artinya Pak Pengunjung. Itu ayat 28. Jadi kebinasaan itu di dalam diri seseorang atau di keluarganya atau di kaumnya itu tergantung kepada dia. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat Allah itu mengatakan, aku tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia itu tidak mau melakukan perubahan. Jadi jelas Allah itu berkata dengan lantang dan tegas di dalam surat itu bahwa dia mengatakan tidak akan merubah nasib seseorang itu kalau orang itu tidak mau melakukan perubahan terhadap dirinya. Orang yang bodoh tidak akan mungkin pintar kalau dia itu tidak mau belajar. Jadi bodoh itu bukan takdir. Jadi bodoh itu kelalaian seseorang itu ketika dia itu tidak mau belajar. Makanya dia itu akan menjadi bodoh seumur hidup. Nah, kata Nabi Muhammad, hindarilah kebodohan itu. Janganlah kamu menjadi orang yang bodoh. Karena orang bodoh itu, kata Nabi Muhammad, miskin. Dan orang miskin itu kufur. Itu hadis Nabi Muhammadnya berbunyi seperti itu. Hindarilah kebodohan itu karena orang bodoh itu miskin. Mendekatkan seseorang itu kepada kemiskinan. Kalau orang itu bodoh, maka dia akan mendekati kepada kemiskinan. Setelah dia itu miskin, maka dia akan menjadi kufur. Dia tidak bisa membedakan antara syukur dan kufur. Salah aja bagi dia semua. Orang beli sepeda, salah juga sama dia. Tetangganya beli TV baru, salah juga sama dia. Hujan turun, salah juga sama dia. Panas terus hari, salah juga sama dia. Jadi susah jadi orang miskin itu. Sulit untuk bersyukurnya itu. Makanya tidak salah hadis itu mengatakan kufur katanya. Dan saya ini sudah berjalan-jalan mengecek-ngecek keadaan itu. Benar tidak apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu? Apakah benar orang miskin itu kufur? Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian di lapangan terbuka itu, hasilnya itu benar, 99% orang yang miskin itu kufur. Tidak mau bersyukur. Itulah kenapa hidupnya itu semakin hari semakin miskin. Karena sistem yang sudah dibuat atau yang sudah ditentukan oleh Allah di atas dunia ini sudah berfungsi sebagai sistem otomatis di atas dunia ini. Apabila orang itu mensyukuri satu nikmatku, kata Allah, maka akan aku berikan nikmat 10 lagi. Kalau orang itu mensyukuri 10 nikmat Allah, maka akan Allah tambah lagi nikmat itu 10 kali 10. Dapat 100. 10 kali kita mensyukuri nikmat Allah, maka akan mendapatkan nikmat berikutnya itu 100. 100 disyukuri, maka dapat 1000. Enak kan kalau kita itu hidup sebagai orang yang bersyukur. Hidup miskin, tidak punya rumah. Bagus, masih bisa mengontrak. Kontrakannya butut pak, jelek. Kalau hujan bocor, masih bagus. Banyak orang yang tidur di bawah kolong jembatan itu. Kenapa tidak mengontrak rumah? Nggak ada duit pak, miskin. Dia yang mengatakan dirinya itu miskin, akhirnya terjadilah sistem tarik-menarik. Ketika orang itu mengatakan miskin, datang kemiskinan. Ketika orang itu mengatakan hidupnya susah, datang kesusahan itu. Ketika orang itu mengatakan hidup itu mudah, datang kemudahan. Ketika orang itu hidup itu gampang dan berkelimpahan, datang apa yang dia minta itu. Kenapa? Karena manusia itu ciptaan Allah. Allah itu sendiri yang menciptakan tubuh kita ini di dalam rahim ibu kita masing-masing. Jangan sepelekan manusia. Tapi manusia itu sering menyepelekan dirinya sendiri. Mengatakan dirinya itu miskin, bodoh,
idiot mungkin, tidak pandai apa-apa, tidak bisa apa-apa, begini nggak bisa, begitu nggak bisa, badan gede, otot gede, kerja nggak mau, tidur aja di rumah, bilang nggak ada lowongan kerja. Kenapa kamu jadi pengangguran bro? Nggak ada lowongan kerja pak. Mana ada lowongan kerja, tidak ada di dunia ini. Ada lowongan kerja itu. Yang ada itu kamu malas bekerja. Itu yang benar. Tidak benar lowongan pekerjaan tidak ada di dunia ini. Yang benar itu kamu malas bekerja. Itu intinya itu. Tiduran aja di rumah. Selonjoran. Selagi bapak ibumu ada, bisa minta makanlah kepada mereka. Nanti kalau kedua orang tuamu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, semua harta benda sudah habis terjual, mungkin orang tuanya itu mau mati itu sakit dulu, kerbau dijual, tanah dijual, sapi dijual, sawah dijual, mobil dijual. Enggak sembuh-sembuh juga. Berulang kali masuk rumah sakit. Biayanya sudah ratusan juta. Meninggal. Akhirnya kamu tinggallah sebagai orang yang tidak memiliki harta benda, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki pendidikan, dan tambah parah lagi memiliki sifat malas yang luar biasa. Makan banyak, perut gede. Habis makan tidur. Kayak ular. Ular itu kalau habis makan dia tidur, kepalanya dimasukin ke dalam, digulung-gulung badannya, tidur dia. Dicerna makan itu selama 1 minggu, ada yang sampai 1 bulan, tergantung bobot yang dia makan itu. Nah itulah ciri-cirinya kalau orang itu pemalas, habis makan tidur, habis makan tidur. Jadi kalau kamu habis makan kemudian matanya mengantuk, nah itu ciri-ciri penyakit ular. Itu yang harus disembuhkan itu. Jangan dibiarkan, itu berbahaya. Kita lanjutkan ke ayat 28. Itu tafsirnya itu sudah terlalu panjang itu, kemana-mana dia tafsirnya. Tapi ya begitulah kira-kira, yang namanya tafsir itu tidak ada hukum harus segini. Tidak boleh panjang, tidak boleh pendek, harus segini. Tafsir tidak begitu. Kalau perjemahan, ya begini, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh dipendekkan. Yang tertulis di sini, maka itu yang harus dibaca oleh para penerjemah. Tapi tafsir, ya itu terserah, bebas. Yang penting tidak keluar dari konsep yang ada. Kita lanjutkan ke ayat 29. Surat Ibrahim ya, surat Ibrahim surat 14. Ayatnya 29. Yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi tempat yang paling buruk itu bukan di kolong jembatan. Jangan salah paham dengar bahasa saya itu. Jadi kalau tempat yang buruk itu bukan di kolong batu. Kalau kita berjalan dari Masjidil Haram itu ke Madinah, jangan naik tol ya. Naik jalan biasa. Itu banyak penduduk-penduduk Timur Tengah itu yang masih rumahnya itu di goa-goa batu. Tidak semua orang sana itu kaya raya. Dan mereka mencintai dan suka tinggal di pegunungan itu. Dia tidak suka tinggal di keramaian, tidak suka berisik, tidak suka ramai-ramai. Akhirnya dia tinggal di gunung-gunung itu. Ya mungkin kalau di sini, di Jakarta ini, suku Baduy. Jadi dia menjaga kelestarian lingkungannya itu tidak tercemari oleh polusi udara, kendaraan, suara musik, itu enggak ada. Ketika matahari itu terbenam, dia itu tidur. Jam 4 pagi matahari itu sudah mulai terbit, langit itu sudah mulai berubah. Ketika sinar matahari itu sudah mulai mendatangkan efek kepada mata itu, yaitu optik mata itu, kemudian mata itu sudah mulai kehilangan rasa ngantuk. Itu tandanya matahari itu sudah terbit. Maka jam 1 atau jam 12 lewat itu sudah disebut pagi. Karena bumi itu sudah berputar kembali mengarah ke matahari. Cuman belum secara 100%. Nah, sinar mata kita ini sudah mampu menangkap bahwa sinar matahari itu sudah mulai menyinari bumi. Maka jam 4 pagi itu mata kita itu sudah hilang ngantuknya. Walaupun tidurnya itu jam 2 malam atau jam 1 malam. Dan kemudian karena rasa malas itu ditingkatkan,
Akhirnya lanjutlah tidur itu sampai jam 9 pagi atau jam 8 pagi. Padahal jam 4 pagi itu sudah bangun, sudah dibangunkan Tuhan. Dengan sistem yang sudah ada. Badan kita sudah rasanya fit, mata kita sudah tidak lagi mengantuk, karena lihat jam dinding jam 4, ya, baru jam 4, udah golek-golek lagi, tidur lagi, bangunnya jam 8. Subuhnya lewat. Padahal tadi itu sudah dibangunkan Tuhan. Hei manusia, bangunlah, mandi jam 4 itu. Cuma karena telinga kita ini kebiasaan mendengar musik, akhirnya ketika Allah itu berseru, kita itu tidak mampu mendengarnya. Kolbunya itu berlumut. Karena terlalu banyak ikut campur urusan orang lain. Artis bercerai diurusin gitu. Selingkuh dia diurusin juga. Apa untungnya bagi kita? Akhirnya membuat hati kita itu berlumut. Karena terlalu banyak memikirkan masalah orang lain. Seharusnya kita itu memikirkan masalah diri kita sendiri. Bagaimana mati kita, bagaimana nantinya, bagaimana setelah jasad ini dikuburkan ke dalam tanah, ruh kita itu keluar dan kemudian ditiupkan lagi ke dalam tubuh yang baru. Nah seharusnya ketika ruh kita ini ditiupkan lagi ke tubuh yang baru itu, dia sudah mendapatkan kebagusan untuk kembali secara utuh kepada Tuhan itu nantinya. Tidak tahu kita itu berapa kali ditiupkan ruh ini. Ruh yang di tubuh saya ini yang sedang terdengar ini, yang sedang berkoar-koar ini, saya tidak tahu apakah ini sudah tiupan yang keberapa kali ke dalam ini. Dan jasad ini sudah berapa kali diganti, itu kan saya tidak tahu. Karena ruh itu abadi. Yang tidak abadi itu hanya jasad saja. Jasad ini ibaratkan kendaraan. Seorang penumpang mau diantarkan ke Bandar Lampung dari Jakarta. Di Merak sana kendaraannya mogok. Ganti kendaraan yang baru. Nyebrang naik kapal. Turun kapal, kendaraannya itu mogok lagi. Penumpangnya ini berpindah kendaraan lagi ke kendaraan yang lain. Belum nyampai di Lampung, belum nyampai di tujuan, kendaraannya itu mogok lagi. Akhirnya penumpangnya itu turun lagi, berpindah lagi ke kendaraan yang lain. Begitulah perjalanan ruh ini untuk menuju kembali kepada Tuhan yang satu, yang maha suci. Nah, kalau selagi ruh ini belum bisa kita sucikan selagi berada di dalam jasad ini nanti, ketika dia pulang kembali kepada Allah itu, dia tidak akan pulang kepada Allah itu sebelum dia suci fitrah kembali. Nah, apakah ruh saya ini nanti setelah dia berangkat dari tubuh saya ini, dia akan pulang kepada Allah itu atau tidak? Nah, itu belum tahu. Tergantung apakah saya mampu untuk mensucikan ruh ini di saat ini atau di kehidupan saya yang ini. Tapi kalau tidak mampu saya, maka saya ini diibaratkan mobil yang mogok di tengah jalan dan penumpangnya yang bernama ruh ini harus berpindah kepada kendaraan lain. Itulah artinya ditiupkan ke tubuh yang baru. Itu sistem reinkarnasi yang tidak butuh kepercayaan kita. Percaya atau tidak, reinkarnasi itu adalah sistem yang akan tetap berjalan. Dan itu sudah ditetapkan. Kita baca 29 lagi. Yaitu neraka jahanam, mereka itu masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi yang tempat yang paling buruk itu neraka. Karena kebiasaan kita itu mengaji terlalu jauh, terlalu tinggi, atau mungkin ustadz yang menjelaskan itu belajarnya itu terlalu lama, akhirnya dia lupa apa sebenarnya yang harus disampaikan ketika dia menghadapi murid-muridnya itu, ketika menghadapi jamaah-jamaahnya itu, lupa dia apa yang harus disampaikan yang benar itu. Neraka jahanam atau tempat kediaman yang buruk itu adalah neraka jahanam. Siapa yang bertempat tinggal di sana? Ruh ini. Ketika tubuh ini tidak bisa menjadi tempat tinggal ruh ini di dalam ini. Ketika jasad ini kita bisa pergunakan untuk
menjadi tumpangan ruh ini, maka ruh ini akan tinggal di neraka. Inilah tempat buruk yang ditinggali oleh ruh itu, karena tempat tinggalnya ini tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka itu akan menjadi neraka bagi ruh ini. Nah, kalau kamu tidak ingin ruh ini tinggal di dalam neraka, maka perbaiki anggota tubuhmu itu. Langkahkan kakimu itu ke masjid, ke majlis, belajar ilmu agama. Tidak pandai membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, supaya tubuh ini menjadi surga, menjadi jannah. Bagi siapa? Bagi ruh. Ruh ini, tubuh ini ditampar sakit, dicubit sakit, ditusuk pakai jarum sakit. Yang merasakan sakit itu siapa? Ruh itu yang merasakan sakit, bukan tubuh ini. Tubuh ini tidak bisa merasakan apa-apa kalau tidak ada ruh di dalamnya. Kalau ruh itu sudah pergi, maka tubuh ini mau dicincang kayak dikasih buaya, kayak dilemparkan ke sungai, kayak dibakar, kayak digantung di atas gunung itu, tidak akan merasakan sakit. Tubuh itu sedikit pun tidak akan merasakan sakit. Jadi saya tidak percaya ketika orang yang sudah meninggal dunia itu dimandikan dan kemudian mayatnya itu menjerit-jerit seperti disiram dengan air panas. Enggak percaya saya itu. Itu kajian anak TK yang sudah lama itu. Dan sampai sekarang anak TK itu masih berkeliaran banyak di dalam tubuh orang dewasa yang berusia 73 tahun. Ada yang 65 tahun, ada yang udah besok ngap-ngap napasnya itu. Itu pengajiannya itu masih kajian anak TK. Orang mati kalau disiram air itu seperti air panas katanya. Mayatnya itu menjerit-jerit minta tolong. Yang dengar ini kebetulan bodoh semua, iya aja katanya. Kalau saya nggak percaya itu. Kita lanjutkan. Jadi kediaman yang buruk kata ruh itu tubuh kita ini. Tubuh kita ini bisa menjadi surga dan juga bisa menjadi neraka. Bagi siapa? Bagi ruh yang ada di dalam tubuh kita ini, yang ditiupkan oleh Allah atau yang dipinjamkan oleh Allah kehidupan dia kepada kita. Dengan ada pinjaman Allah itu, kita ini bisa menjadi hidup, mata bisa melihat, mulut bisa bergerak, lidah, gigi semuanya berfungsi dengan baik supaya jasad ini menjadi baik. Dan kalau kendaraan ini nanti sudah mati, mogok, sudah kadaluarsa, maka kalau ruh itu sudah berada di dalam surga, maka dia akan kembali kepada sisi Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang yang sudah aku beri nikmat dan aku tempatkan di sisiku, kata Allah. Nah, itulah tempat pulang yang indah, ke sisi Allah, bukan ke surga. Kalau ke surga berarti tidak innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap yang datang dari Allah itu kembali kepada Allah. Tidak ada terjemahannya itu. Kita datang dari Allah dan kembali ke surga. Enggak ada itu. Kita lanjutkan di ayat 30. Biar enggak kemana-mana. Surat Ibrahim ayat 30. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan Allah, telah menjadi tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Jadi orang-orang yang dianggap pintar, dianggap benar jalannya itu, padahal dia itu mengetahui bahwa dia itu salah jalannya, salah yang diajarkan itu. Tapi berhubung pengikutnya itu banyak, tetap saja yang salah itu dibenarkan. Nah, Allah itu menyeru atau menyuruh kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang itu bahwa sesungguhnya tempat kembalinya itu ialah neraka jahanam. Jadi kita menyampaikan ayat, mengajarkan orang baik ilmu formal, ilmu dunia ini atau ilmu agama,
itu harus yang benar. Harus hati-hati memberikan sesuatu kepada orang lain. Jangan sampai itu mendatangkan keburukan kepada orang itu. Kalau yang kita ajarkan, kalau yang kita berikan itu mendatangkan efek buruk kepada orang itu, maka efek baliknya itu kepada diri kita sendiri. Maka saya melihat banyak guru-guru mengaji, ustadz itu akhir hidupnya itu jelek, terbaring di rumah sakit, tusuk jarum, disuntik, dibelah segala macam. Tidak ada yang matinya itu. Tidur dia malam habis sholat isya, pagi sudah innalillah. Jarang yang seperti itu. Nah, dikhawatirkan begitu. Dia mengajarkan yang salah, tapi tetap tenang-tenang saja. Pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu. Tidak mungkin seorang ustadz itu tidak mengetahui ketika dia mengajarkan sesuatu yang salah. Kita lanjutkan di ayat 31. Di sini Allah mengatakan lagi, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka itu melaksanakan solat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Nah, jadi para orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah disuruh, Nabi Muhammad itu disuruh mengatakan kepada orang-orang itu, kepada hamba Allah itu, kepada orang-orang yang beriman itu, untuk mendirikan solat dan kemudian mengeluarkan sebagian dari rezeki yang didapatkan itu kepada orang lain. Seperti kata saya di awal tadi, berapapun kita mendapatkan rezeki, mau 100.000 atau 50.000 atau mungkin 200.000 hari ini, maka keluarkan hak orang lain di dalam duit itu hari ini juga. Jangan tunda besok. Karena tidak ada jaminan kita itu hidup besok. Tidak ada jaminannya. Malaikat itu kalau mau mencabut nyawa seseorang, dia tidak pernah permisi. Nggak ada assalamualaikumnya dia. Main tarik aja. Di atas motor orang itu ditarik semua dia. Di atas kapal ditarik semua dia. Lagi joget-joget di panggung ditarik semua dia. Jadi nggak ada basa-basi. Israel itu kalau mau mencabut nyawa orang nggak pakai basa-basi. Nggak kenal sopan santun dia. Tidak kenal kasih sayang. Satu-satunya malaikat yang tidak ditanamkan kasih sayang kepada dirinya itu Israel itu, malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Nggak ada pandang bulu dia. Kalau perintah sudah datang, si anu itu matikan, mati kira. Mau sedang tidur kayak lagi mengaji begini, mati. Banyak yang terjadi seperti itu. Bagus sekali mati ustadz itu ya. Lagi mengajar ceramah, habis itu bersandar di mimbar, mati. Itu yang bagus. Makanya di dalam hidup itu tuh kita tuh harus banyak-banyak melakukan kebaikan. Kalau Israel itu datang, pas kita melakukan kebaikan itu, kan bagus. Ada orang mati di atas perut perempuan di tempat prostitusi, tempat pelacuran itu. Emang jatah matinya jam itu, dan kebetulan jam itu dia tuh ada di sana. Lagi bermaksiat, matilah dia di atas perut perempuan itu. Bukan Allah itu kejam mematikan orang seperti itu. Tidak. Jam matinya itu di sana. Saat itu. Kebetulan dia ada di sana, ya matilah dia di sana. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan itu kejam. Mematikan orang dalam keadaan bermaksiat. Kenapa salahnya Tuhan itu pulang dari tempat maksiat? Kenapa harus dimatikan di atas perut pelacur itu? Kejam sekali Tuhan. Inilah umpatan-umpatan orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak tahu. Sebenarnya jatah mati kita itu ketika kita itu lahir, itu sudah ditetapkan matinya itu jam sekian, tahun sekian, hari sekian. Di mananya tidak ditetapkan. Makanya kita gitu harus banyak-banyak. Kalau kira-kira umurnya itu sudah dekat-dekat mau mati, itu banyak-banyaklah ke masjid, baca Al-Quran, dengar-dengar ceramah, walaupun duduk doang di masjid itu nggak ngerti apa yang dibacakan oleh ustadz atau ustazah itu. Nah kalau matinya itu nanti di masjid kan bagus. Banyak orang yang mati lagi bersujud, nggak bangun-bangun dia. Lupa pas di
bangunkan, sudah tiada. Pas dibawa ke dokter, apa kata dokter itu? Sudah meninggal Pak, setengah jam yang lalu. Berarti rakaat pertama itu dia sholat, itu sudah meninggal dia. Rakaat pertama itu. Oke kawan, kita akan lanjutkan di ayat berikutnya nanti. Biar enggak otaknya itu biar enggak terlalu panas gitu. Sebab kalau Al-Quran ini dibacakan kepada seseorang yang lemah imannya, apalagi yang tidak ada imannya, itu otaknya itu bisa mendidih. Macam-macam umpatan, cacian, sumpah serapah yang akan keluar dari mulut orang itu ketika dia mendengarkan ada orang yang membacakan tafsir atau terjemahan Al-Quran. Dia bilang, itu enggak benar itu. Salah itu. Saya pernah dengar ustadz ini berkata, tapi tidak begitu bunyinya. Itu mengada-ngada itu katanya. Tidak benar itu katanya. Nah itulah. Jadi biar enggak terlalu panas, kita stop di sini. Nanti akan dilanjutkan kembali. Di surat Ibrahim tetap. Ini belum selesai surat Ibrahim. Surat Ibrahim sebentar lagi selesai. Oh masih banyak. Oh iya, sikit lagi. Nanti kalau ini sudah selesai, akan kita cari lagi Al-Quran yang baru. Maksudnya di sini juga Al-Qurannya tidak yang baru, tapi dilakukan tidak pemilihan seperti sebelumnya. Jadi biar kita tuh mendapatkan pelajaran yang berarti setiap hari itu harus kita belajar ilmu. Dan kemudian setelah dapat ilmu itu, kita amalkan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mati di dalam keadaan mengamalkan ilmu agama itu, maka orang itu akan mati sebagai fisabilillah. Orang yang berjalan di jalan Allah. Atau orang yang sedang melakukan perintah Allah. Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.